Seksi Misioner mengadakan kegiatan live-in dalam rangka memperingati Hari Misi Panggilan Sedunia di Seminari Tinggi CM Badut Malang bersama para remaja putra Paroki Kristus Raja, Surabaya. Karena Tuhan hadiri dengan kamu dan melindungi kamu selama perjalanan sampai kembali ke rumah dengan selamat dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Seksi Misioner Paroki Kristus Raja Surabaya mengadakan kegiatan live-in bagi para remaja putra di Seminari Tinggi CM Karangbesuki Malang. Berbagai macam aktivitas akan mereka lakukan bersama para frater yang berada di seminari. Romo Bastian CM selaku Romo di seminari membuka kegiatan tersebut dengan sambutan selamat datang. Selamat sore. Saya Romo Bastian, tugas di gedung di mana kalian tinggal. Saya tinggal bersama dengan para frater dan pendamping satu yaitu Bruder Emon. Jadi selamat datang di sini, ya. Selamat menikmati tempat ini. Ini sekolah, rumah, tempat pembinaan para frater. Ya, baik. Selamat datang untuk kalian semua dan terima kasih kepada para pendamping yang telah memilih tempat ini untuk memberi kesempatan pada anak-anak untuk mengenal kami. Terima kasih. Kita lanjutkan. Yang tahu lagunya silakan ikut sama ya. Romo Murdani CM yang juga merupakan Romo di Seminari Tinggi CM memberikan tanggapannya terkait kegiatan live-in saat ini. Selamat pagi, saya Romo Murdani di Seminari CM Badut Malang. Hari ini saya sangat senang dengan anak-anak yang live-in di seminari dan sangat baik sama frater-frater, mereka diajak juga untuk semacam ya berjumpa dengan orang miskin. Itu menjadi kegiatan para frater di sini setiap hari Minggu. Dan orang-orang muda diajak untuk berada di lapangan, tidak hanya diberitahu atau diceramai. Memang untuk orang muda itu bagi saya kuncinya ada 3, yaitu perjumpaan,
dilibatkan dan juga misi, dan ini mengalami sebuah pengalaman misi bersama para frater. Itu menjadi, saya kira, pengalaman yang tidak akan terlupakan, dan di sanalah saya kira akan tumbuh semangat untuk juga berkarya, untuk bermisi, untuk memperhatikan orang lain. Entah nanti mau jadi apapun, tapi yang penting itulah saya kira ajaran Injil kebersamaan di lapangan itu saya kira akan memberikan arti yang sangat banyak. Dan saya terima kasih kepada para pendamping dari Kristus Raja Surabaya yang menemani mereka semua untuk terlibat di dalam kegiatan ini bersama para frater, sehingga kebersamaan mereka saya kira saling meneguhkan. Frater sendiri juga diteguhkan, tetapi juga yang hadir, dan kegiatan bersama seperti ini saya kira menjadi hal yang sangat baik. Bukan hanya perjumpaan, tetapi juga saling merasakan, saling mengenal, dan akhirnya juga saling mengembangkan. Itulah yang saya tangkap dari kegiatan ini. Terima kasih. Kegiatan live-in pada hari kedua diawali dengan misa bersama para remaja paroki KR, para frater, dan romo. Kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Tuhanlah gembalaku, aku tak akan berkekurangan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu. Tubuh Kristus, tubuh Kristus, tubuh Kristus. Kasihmu agar setiap aku percaya, hatiku bersuka saat penebusanmu, ya Tuhan pengharapanku. Ayo tanya, halo, kita bergerakan. Di sela-sela kegiatan live-in, reporter Okta melakukan wawancara kepada Ketua Seksi Misioner Paroki KR, Ibu Bimbi, yang turut ikut dalam kegiatan live-in. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya sedang berada di ruang tengah di Seminari Badut CM. Nah, tentunya di sini di samping saya sudah ada Ibu Bimbi, perwakilan dari Seksi Misioner Paroki Kristus Raja. Halo, selamat pagi Bu. Selamat pagi Bu Okta. Selamat Oke. pagi umat Paroki KR. Wah, luar biasa. Ibu sudah berapa hari menginap di sini? Baru kemarin. Oh, baru kemarin, dan tetap setia terus mendampingi adik-adik kita ya Bu ya. Luar biasa. Nah, tentunya nih Bu, ini kan suatu kegiatan yang rutin ya diadakan ya di paroki kita, khususnya untuk langsung dikoordinir oleh seksi misioner di paroki kita. Nah, tentunya untuk melihat kegiatan live-in ini dapat memberikan effort yang lebih buat anak-anak kita ya, atau generasi penerus ini ya di paroki kita tercinta. Nah, ini bagaimana sih seksi misioner ini melihat effort itu benar-benar bisa dilakukan atau benar-benar bisa diteruskan oleh adik-adik kita untuk nantinya mereka bisa menanggapi panggilan itu menjadi seorang frater atau bahkan bisa menjadi seorang romo. Oke, terima kasih Bu Okta. Ya. Pertama, misi kami ini sebenarnya nggak muluk-muluk ya. Untuk anak-anak datang ke sini, minimal mereka itu bisa tahu bagaimana kehidupan di seminari. Para frater-frater tuh dididik tuh bagaimana di seminari. Apa mereka tuh 24 jam berdoa terus atau ada kegiatan yang lain. Nah, di sini anak-anak itu dididik kegiatannya sama dengan para frater. Hari ini mereka menjalani aksi sosial. Mereka keluar dengan didampingi para frater, bertemu orang-orang miskin, misalkan pemulung, bapak becak, bapak tambal ban, seperti itu. Dan mereka nanti kembali
mereka di briefing di atas, mereka diberitahu apa sih kehidupan maumu tuh apa sih di depannya itu. Minimal kalau mereka nggak mau jadi romo, mereka bisa tahu di sini bagaimana kehidupan para frater. Nanti setelah pulang dari seminar ini mereka bisa bercerita sama teman-temannya. Mungkin ada bukan dia yang tertarik, tapi mungkin ada temannya lagi yang tertarik. Oh, ternyata seperti itu ya, kehidupan di seminari asik juga, seperti itu. Oke, jadi bahkan luar biasanya mereka benar-benar berperan menjadi seorang frater, atau paling tidak mengetahui dan merasakan langsung, oh jadi frater itu seperti ini loh. Mulai dari bangun pagi, bahkan hari ini tadi kan juga ada aksi sosialnya juga ya. Wow, luar biasa. Totali ada berapa anak-anak KR, Bu Bimbi? Ada 16 anak. Wow, ada 16 anak ya. 12 anak dari Misdinar. Yang 4-nya ada yang dari Rekat, dari OMK, dan ada yang dari wilayah. Kebanyakan memang dari Misdinar. Oke, wow, luar biasa. Baik, nah tentunya kalau kita bicara mengenai adik-adik kita ya yang masih usia belia, tentunya sudah tergerak minimal mengikuti, mengetahui dulu, mereka dikenalkan dulu ya, dunia seminari, frater, romo itu seperti apa. Nah, bagaimana sih Bu? Tentunya kalau adik-adik ini kan tidak bisa lepas dari peranan orang tua. Nah, bagaimana nih peranan orang tua di dalamnya, dan bagaimana seksi misioner sendiri menjembatani antara yang menjadi harapan di adik-adik kita dengan para orang tua sendiri, dan bagaimana sih caranya itu dalam nanti orang tua pun juga bisa menjawabi panggilan para putra-putrinya. Iya, peran orang tua sangat besar ya, minimal seperti untuk mengizinkan anak-anak ini ikut live ini seperti ini aja sudah saya sangat berterima kasih dengan orang tua seperti itu. Atau minimal mengizinkan anak-anak itu untuk ikut berpartisipasi kegiatan-kegiatan di gereja, kegiatan paroki ya, misalkan OMK, Rekat, minimal seperti itu dulu sebelum ke jenjang yang lebih serius, masuk seminari atau masuk biara, seperti itu. Seperti itu, Bu Okta. Oke, jadi benar-benar bahwasanya dalam hal ini peran orang tua sangat penting ya, sangat penting, karena memang pengenalan pertama adalah dari keluarga terlebih dahulu, dan tentunya adalah orang tua. Jadi ini Bu Bimbi dan juga bersama seksi misioner masih terus membuka dan juga mengajak seluruh orang tua dan juga adik-adik semuanya untuk bisa menanggapi panggilan ya. Dan buat orang tua tidak perlu khawatir ya, tidak perlu khawatir. Kebanyakan kami di sini nih ada yang kabur ya, karena ada orang tua yang takut kalau anak dengan ikut live in ini anaknya dipaksa untuk jadi pastor, untuk jadi romo. Kan nggak mungkin hanya satu malam anak bisa jadi pastor. Nah, betul sekali ya. Jadi bahwasanya ini sekaligus juga edukasi juga ya buat para orang tua tentunya ya, bahwasanya ini lebih kepada live in ini lebih kepada pengenalan. Oh, seperti ini loh kehidupan di seminari. Judulnya adalah live in dan ini cuman semalam. Nah, minimal mereka mengenal. Adapun nanti mereka terpanggil, ada tergerakkan hati, itu bukan paksaan, karena itu panggilan itu murni dari hati, begitu ya Bu ya. Dan belas dari rahmat Tuhan ya. Nah, luar biasa. Baik, terima kasih banyak Bu Bimbi untuk informasinya dan juga ajakannya untuk seluruh adik-adik muda kita yang ada di paroki kita tercinta, dan tentunya juga untuk orang tua dalam menanggapi panggilan dari putra-putri tercinta. Baik, penasaran untuk kegiatan live in di selama di Seminari Badut? Jangan kemana-mana, tetap di reportase Komsos KR. Kalian akan mendapatkan satu buah ini. Pertama ada pembatas buku. Ini jadi motivasi kalian untuk belajar ini. Terus ada buku tentang kongregasi misi. Memang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Bastian, tapi mungkin barangkali teman-teman tadi ada yang lupa, ada yang ngantuk, ada yang kelewatan, atau ada yang nggak dengar. Di sini ada penjelasannya, apa itu CM, apa semangat CM, dan sebagainya. Baru aku tahu ternyata itu Tuhan. Kabur, ikuti geraknya. Dalam kegiatan pengenalan lingkungan dan masyarakat sekitar, para remaja Putra KR diajak berkeliling dengan berjalan kaki keluar seminari dengan didampingi oleh para frater.
Kegiatan live-in saat ini juga mendapat perhatian khusus dari Ketua Bidang Sesi Kerasulan Khusus Paroki KR, Ibu Indah. Beliau dari Surabaya menyempatkan hadir pada kegiatan hari kedua di Seminari Tinggi CM Karangpesuki Malang. Baik pemirsa reportase Komsos KR, saat ini saya sudah ditemani oleh Ibu cantik di sebelah kanan saya. Beliau adalah Ibu Indah Nurani selaku Ketua Bidang Kerasulan Khusus Paroki Kristus Raja Surabaya. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Baik Bu Indah, tentunya dari seksi misioner sendiri kan di bawah langsung dari Bidang Kerasulan Khusus. Dan kalau kegiatan live-in ini itu kan selalu diadakan tiap tahun. Nah, bagaimana sih menurut Ibu terkait dalam minggu panggilan yang diadakan lewat kegiatan live-in kali ini? Baik, terima kasih. Seperti ada dalam kitab suci bahwa panenan memang banyak, tapi pekerjanya makin lama makin sedikit. Karena itulah hal seperti ini memang terus harus dilaksanakan untuk menjaga supaya para pekerja-pekerja rohani ini masih tetap ada. Karena tanpa itu dikhawatirkan dunia rohani ini akan banyak sekali tergerus dengan kehidupan duniawi yang makin lama makin konsumtif, makin lama makin menjadi hedonis. Nah, sehingga memang ini harus terus dilaksanakan, tidak bisa dibiarkan dan dilepaskan begitu saja. Minggu panggilan harus diisi dengan baik untuk mengingatkan anak-anak bahwa pekerja rohani itu penting, untuk mengingatkan orang tua bahwa dunia rohani itu juga harus menjadi bahan pertimbangan. Wow, jadi memang bukan hanya menjadi tanggung jawab seksi misioner dan juga dari Kerasulan Khusus, bahwa juga ada peran keluarga, ya. Salah satunya adalah orang tua, bahkan si anak ini sendiri yang bisa menanggapi panggilan itu ya Bu ya. Karena itu tadi harus menjawab Alkitab itu tadi ya. Iya. Panenannya banyak, tapi kalau pekerjanya sedikit. Ya, siapa yang mau mengerjakan ini ladang ya? Ladang ini ya. Oke, luar biasa Bu Indah. Nah, tentunya menarik begini Bu, kegiatan ini kan selalu ada setiap tahunnya ya, dan mana banyak sekali juga puji Tuhan, baik itu suster maupun romo berangkat pun juga dari para muda-mudi dan juga umat KR atau umat Kristus Raja sendiri. Nah, mungkin Ibu ada saran masukan Bu atau harapan ke depan untuk kegiatan ini atau menanggapi minggu panggilan ini sehingga makin banyak para adik-adik kita untuk bisa semakin teguh menanggapi panggilannya. Baik, begini, yang kita harus sadari bahwa zaman ini terus bergerak, zaman ini terus berubah, maka dari seksi misioner itu harus betul-betul kreatif, harus betul-betul mampu mengemas acara yang menarik untuk mereka. Selama ini yang dilakukan memang seperti sekarang, rekoleksi, kemudian expo panggilan, di mana mendatangkan suster untuk memberikan semacam testimoni, itu yang sudah dilakukan. Dan kalau kita sadari, mungkin kalau Mbak Okta datang ke beberapa tarekat, mereka mengeluh. Karena panggilan itu kadang-kadang hanya ada 3, hanya ada 4, itu yang masuk. Dan yang sampai terakhir itu kadang 1 atau 2. Seperti CM sendiri kali ini, saya tadi ngobrol dengan Romo Bastian, hanya ada 9. Itu yang sekarang. Nanti yang tahfiz berapa? Ya, nah, itu yang mungkin harus diperhatikan. Sehingga menurut saya perlu pemikiran khusus, perlu ide anak muda. Bagaimana sih mengemas expo panggilan, mengemas minggu panggilan ini menjadi sesuatu yang memang menarik buat mereka. Karena selama ini kan jujur saja yang saya lihat kan hanya berupa rekoleksi, kemudian expo gitu ya, begitu-begitu saja. Nah, ini sebenarnya tantangan. Mungkin bagi generasi Mbak Okta sendiri, apa sih yang sebenarnya menarik? Ini bisa diberikan itu kepada seksi misioner yang membuat mereka terpanggil. Jujur, kita ini yang dari Katolik itu seringkali, kalau saya jujur, seringkali kalah dengan teman-teman dari Kristen, di mana mereka mampu menggerakkan anak muda untuk terpanggil dan ikut serta. Ya, mungkin bisa
semacam mencoba mencari pendapat dari mereka, menggali bagaimana mengajak mereka supaya tertarik, lalu mereka terlibat. Karena mengajak itu kan utamanya membuat mereka terlibat dulu. Terlebih dahulu, betul. Betul, mereka terlibat, lalu mereka baru terpanggil. Ya, sehingga awalnya memang seperti dipaksa dulu supaya bisa, kalau bisa menjadi biasa. Nah, itu yang perlu. Sehingga menurut saya misioner ini diharapkan ke depan bukan orang-orang tua seperti saya dan Bu Bimbi, tetapi lebih pada anak-anak muda seperti Mbak Okta dan teman-teman yang mampu mengajak dan mampu membuat event yang memang sejalan dengan aspirasi mereka. Oke, wow, menarik sekali ya Bu ya. Jadi lebih kepada, karena ini adalah sudah terus regenerasi dan teknologi, dan kalau kita bicara sekarang sudah 4.0 bahkan sudah 5.0. Jadi kita juga harus mengikuti satu frekuensi dengan mereka-mereka ini yang nantinya akan menjadi regenerasi berikutnya untuk para frater dan romo. Betul. Oke, so luar biasa. Ini seperti yang disampaikan oleh Bu Indah, ini adalah tantangan berikutnya, PR tersendiri ya. Untuk misioner. PR yang penuh misi. Iya. Oke, PR yang penuh misi untuk Minggu Panggilan, untuk next ke depannya, sehingga banyak sekali anak-anak atau muda-mudi paroki kita tercinta yang benar-benar bisa menanggapi panggilannya secara luar biasa. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Indah. Ini benar-benar membuka wawasan kita. Kenapa sih sangat dibutuhkan, karena memang dari Sabda sendiri juga berkata demikian ya, dari Alkitab sendiri juga berkata demikian, sehingga kita pun sebagai pelaku firman juga benar-benar juga harus menanggapinya, meresponnya, dan juga mengikutinya sesuai dengan frekuensi adik-adik kita saat ini. Tim reportase Komsos KR juga berkesempatan berbincang dengan para ibu-ibu yang bertugas menyajikan makanan yang biasa disajikan di seminari. Perkenalkan, nama saya Ibu Sriati, biasa dipanggil Bu Solikin. Saya bekerja di sini mulai tahun 2007 dan sampai sekarang. Kenalkan, nama saya Bu Malika, saya karyawan seminari CM, masuk seminari CM tahun 2009. Saya Bu Vitakul, bekerja di sini baru 3 hari, karyawan baru. Bu, untuk menu yang biasa dihadirkan di seminari ini apa aja Bu macamnya itu ya, kalau setiap hari-hari biasa itu ya ada sup, sayur bening, terus sayur asam, terus ya ada soto, ada rawon, pokoknya semuanya bergiliran, jadi sesuai jadwal, tidak harus ini itu, pokoknya ganti-ganti. Ada nggak Bu makanan favorit atau khas yang ada di seminari ini? Ada. Biasanya kami kalau ada acara, kami menu yang paling disukai di seminari CM Badut ya, terutama nasi goreng, itu yang paling favoritnya, sering masuk dalam acara romo-romo, frater, diakon, semuanya pasti nasi gorengnya. Kalau yang sederhana cuma harian aja, misalkan kayak oseng kacang panjang atau tempe tepung, itu yang paling favorit di seminari Badut. Tentunya yang makan di sini yang sering adalah para frater yang di asrama ya Bu, Romo ya. Ya, para frater dan karyawan semuanya. Semua itu sama, kami tidak ada yang membedakan. Romo, frater, karyawan. Kalau pagi makan mie ya mie semua. Kalau soto ya soto semua, tidak ada bandingannya. Ada nggak makanan favoritnya para frater atau Romo? Yaitu nasi goreng, tempe tepung itu setiap hari mereka selalu menanyakan, Bu, nasi gorengnya enak, Bu, mana nasi gorengnya, itu favoritnya para Romo, yaitu andalannya seminari Badut. Meski ada acara di seminari 45, nasi gorengnya selalu minta yang Badut dari yang sini, bikin, sama. entahlah, sebetulnya ya sama ayam katsu dan ayam asam manis itu, sapu tahu, itu yang capce sayur, itu pasti bakmi itu selalu
kalau ada acara diakon kayak kemarin, kami disuruh masak nasgor itu, nasi goreng. Ini ibu-ibu di seminari ini dari pagi sampai jam berapa ya, Bu? Pagi 5:30. Terus nanti jam 12:30 atau jam 1 pokok selesai persiapan pulang 3:30 atau jam 4 balik ke sini. Sampai sore selesai jam 6 sampai jam 6 setengah 7 enggak tentu gitu. Jadi nggak ada shift-shiftan ya, Bu? Nggak ada. Berarti nggak ada hari libur ya, Senin sampai Minggu? Ada, hari ada. Oh, ada liburnya, bergiliran ya. Oh, 1 minggu sekali. Iya. Oh, gitu. Oke, Bu, terima kasih. Sekian berita hari ini, ikuti terus informasi terkini dari reportase Komsas KR. Saya Angel dan seluruh redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.